dikukus sampai setengah matang, kedelai-kedelai tersebut diberikan lagi. Setelah diberikan lagi kemudian difermentasi sama beberapa hari, kita memasukkannya ke dalam wadah seperti dari pelepah pisang ataupun dari daun jati. Namun dari wawancara kali ini mereka cenderung menggunakan plastik agar dapat memantau apakah tempe tersebut sudah benar-benar siap dijual atau belum. Setelah sekitar 3 hari, tempe-tempe tersebut akan mengalami fermentasi dan tumbuh jamur yang bisa dimakan. Dan tempe pun sudah siap dipikirkan, walaupun terkadang beberapa orang suka makan tempe yang masih setengah jadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Kemudian yang kedua, saya akan mempresentasikan tentang pembuatan rengginang atau yang biasa disebut dengan kerak. Ya, lokasinya berada di Dusun Rogo, Desa Klesem, Kecamatan Purwokerto, tepatnya di atas Pantai Wisata Lalu. Produsennya bernama Ibu Sumarni. Beliau berusia 39 tahun. Beliau menekuni usaha ini selama kurang lebih 5 tahun. Nah, apakah bahan utama pembuatan rengginang? Bahan utama pembuatan rengginang yaitu beras ketan. Dan bagaimana prosesnya? Yang pertama, beras ketan direndam dalam air selama 1 hari 1 malam. Dan kemudian setelah direndam 1 hari 1 malam, beras ketan dicuci sampai bersih. Setelah itu dikukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, beras ketan akan menjadi nasi ketan dan siap dicetak. Setelah dicetak akan diberi warna sesuai keinginan. Setelah pencetakan dan pewarnaan selesai, rengginang akan dijemur di bawah sinar matahari langsung selama 1-2 hari. Setelah benar-benar kering, rengginang siap digoreng dan siap disajikan. Rengginang dipasarkan dengan harga 28.000 per kilo. Kemudian yang ketiga, saya akan mempresentasikan tentang usaha pengolahan susu kacang kedelai. Saya mewawancarai Ibu Janati dengan umur 43 tahun. Beliau menekuni usaha tersebut sejak tahun 2018 lalu. Ide pembuatan susu ini beliau dapatkan ketika pada saat itu harga kacang kedelai murah, kisaran 9.000 per kilonya. Jadi beliau berinisiatif untuk membuat susu kacang kedelai. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan cukup mudah dan mudah didapatkan. Tentunya kacang kedelai sebagai bahan utama dan bahan tambahan seperti gula pasir, garam, daun pandan, dan kemudian vanila ekstrak. Adapun cara pengolahannya, yang pertama, kacang kedelai direndam terlebih dahulu kurang lebih 8 jam, dan yang kedua, kacang kedelai direbus sampai mendidih. Yang ketiga, setelah mendidih, kacang kedelai tersebut dicuci dan dilakukan kulit-kulitnya. Setelah itu di blender, dan setelah di blender, hasil tersebut disaring dan diperas. Setelah diperas, hasil tersebut direbus kembali sampai mendidih sambil ditambahkan bahan tambahan seperti gula pasir tadi, garam, daun pandan, dan vanila ekstrak. Setelah mendidih, kompor bisa dimatikan dan siap dikemas. Selanjutnya saya mau mewawancarai produsen tape dari Desa Melati yang bernama Dwi Sulastri yang berumur 36 tahun. Dia memulai usaha tape sejak tahun 2020. Proses pembuatannya yaitu 1. Singkong dikupas terlebih dahulu, lalu dipotong-potong sesuai selera. Kemudian dikukus hingga matang. Selanjutnya didinginkan hingga benar-benar dingin. Selanjutnya singkong diberi ragi yang sudah dihaluskan terlebih dahulu, lalu ditutup dan disimpan di lemari, dan kemudian ditunggu hingga fermentasi singkong tersebut terjadi. Jadi kesimpulannya, apapun usaha yang akan kita buat dapat terrealisasikan asal ada niat kuat dan mau berusaha. Kita dapat mencari ide dan inspirasi dari hal-hal di sekitar kita. Asal ada mau masih ada ide. Sebelum kami tutup, di sini ada beberapa produk yang
Untuk pesan hubungi ke nomor saya di 0852 3193 6614 menerima pesanan. Selanjutnya adalah produk susu kedelai yang dijual dengan harga 4.000 per botol. Menerima pesanan kan? Menerima pesanan. Bagi yang bersedia untuk memesan boleh menghubungi KIK. Selanjutnya ada produk olahan krecek. Krecek ini juga dibuat oleh tangan, semuanya dibuat sendiri sebenarnya. Krecek ini diberi harga 28.000 untuk pembelian per kilo, tidak bisa di dalam ukuran seperti ini hanya contoh. Dan untuk rasa tidak perlu diragukan lagi. Yang terakhir adalah tape. Untuk harga tape ini 6.000 per bungkus. Per kilo. Oke, dengan harga 6.000 per kilo dan terlihat sangat manis. Semua produk-produk di sini insya Allah menerima pesanan. Apabila berminat silakan menghubungi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada ditanyakan, saya membuka sesi tanya jawab hanya untuk 2 orang tercepat. Pertanyaan, kritik dan saran sangat diterima. Question number 1. Stand up, your name, number. Berdiri, nama, Donoman. Saya juga menerima beberapa kritikan dan saran yang membantu. Kalau bukan pertanyaan. Ayo kelas. Setiap proses pembuatan suatu hal mesti memiliki kendala. Misalkan dari produk olahan tempe susu kedelai itu mengalami kendala dari harga kedelai yang karena musim yang tidak menentu ini harganya naik dan turun. Untuk rengginang sendiri itu sulit dibuat karena kembali lagi kepada musim, kadang panas, kadang hujan, jadi untuk proses pengeringannya terkadang tidak maksimal. Namun dari pihak produsen sudah dipastikan bahwa semua produk yang dijual layak konsumsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's good. Coba saya mau the leader of the group.